Pada kesempatan hari ini, kita akan membuat form pendaftaran konseling online seperti ini Bapak Ibu. Dalam layanan konseling online, hal pertama yang akan kita kembangkan adalah format ini. Ini nanti fungsinya sebagai format data konseli sekaligus untuk mengetahui beberapa hal yang terdapat di kolom ini. Jadi di sana ada logo. Logo ini nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan logo sekolah. Kemudian data pendaftaran konseling online siswa SMA di tempat Bapak atau SMP atau apalah. Ini kebetulan saya memberikan namanya fiktif ya. Kalau SMA di Universitas Negeri Yogyakarta kan nggak ada. Jadi SMA Negeri Yogyakarta. Nah kemudian ada berapa catatan yang perlu kita ambil datanya ya. Pertama, ada waktu pendaftaran konseling. Nah, waktu pendaftaran konseling ini akan muncul secara otomatis di Google Formulir nanti ya Bapak Ibu. Istilahnya time yang dapat menjadi acuan konselor kapan konseli mendaftar konseling online sekaligus untuk menentukan respon segera dari konselornya. Ini penting untuk kita catat. Kemudian ada alamat email Anda. Alamat email Anda ini disarankan menggunakan Google Email karena layanan konseling online nanti akan menggunakan tulisan dan dapat ditindaklanjuti dengan fasilitas video call di Google Meet apabila memang diperlukan. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap konseli ini untuk memastikan alamat email konseli sesuai dengan nama konseli di sekolah. Nama konseli ini dapat diintegrasikan dengan database sekolah. Kelas penting ditampilkan untuk memastikan konseli berasal dari kelas apa. Misalnya kalau di SMA terdapat kelas 10 IPA, IPS Bahasa, kelas 11 IPA, IPS Bahasa, dan kelas 12 IPA, IPS Bahasa. Jenis kelamin. Identitas jenis kelamin juga penting ditampilkan untuk memastikan karakteristik permasalahan konseli. Biasanya agak sedikit ada karakteristiknya yang berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Nomor WA, nomor WhatsApp menjadi penting untuk konselor untuk dapat direspon dengan melaksanakan janjian kepada konseli kapan pelaksanaan layanan konseling online sebaiknya dilaksanakan. Tentu disesuaikan dengan waktu konselor di sela-sela kesibukan di sekolah. Permasalahan ini bisa kita sebut sebagai kategori masalah mungkin Bapak Ibu ya. Kita tambahkan kategori permasalahan. Kategori permasalahan dapat dibagi ke dalam topik masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir sesuai dengan bidang bimbingan konseling ya. Konselor, nah konselor ini kita memberikan tawaran konselor mana yang dipilih oleh konseli ketika mendaftar konseling online ini. Bapak Ibu bisa mengoptimalkan semua konselor sekolah untuk diberdayakan dalam memberikan layanan konseling online ini. Misalnya terdapat 3 konselor sekolah dapat dibagi penanganannya untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Atau Bapak Ibu bisa membagi penanganannya sejumlah konseli yang mendaftar dibagi rata gitu ya. Tentu sesuai dengan kesibukan masing-masing juga. Kemudian yang ke-9 ada deskripsi permasalahan. Nah, deskripsi permasalahan ini ditulis detail oleh konseli. Ini menjadi dasar layanan konseling untuk membantu konselor agar dapat menetapkan strategi yang paling tepat untuk menggunakan berbagai macam keterampilan komunikasi konseling maupun teori teknik serta fasilitas layanan aplikasi Google. Apakah cukup hanya menggunakan email atau konseling by writing atau tulisan, atau bisa ditindaklanjuti dengan video call menggunakan Google Meet, atau campuran dari keduanya, atau pilih salah satu, bisa email atau Google Meet gitu ya. Dan di bagian paling bawah kita tulis terima kasih telah menggunakan layanan konseling online SMA Negeri Yogyakarta. Kami akan segera merespon permasalahan Anda. Yogyakarta, ini kita buat tanggalnya otomatis, jadi akan berbeda dengan pendaftaran di konseling ya. Jadi time yang ada di sini dengan yang di sini nanti akan berbeda. Ini nanti akan otomatis ketika kita akan berikan layanan konseling. Jadi data ini nanti akan
disesuaikan dengan kondisi ketika layanan konseling ini dilaksanakan. Kemudian di bawahnya ada nama konseli. Oke Bapak dan Ibu, ini yang akan kita buat hari ini. Nah, caranya tentu Bapak Ibu sudah familiar ya untuk mengembangkan model seperti ini ya, tetapi mungkin saya sedikit memberikan tip bagaimana membuat sebuah form yang rapi seperti ini ya. Dan ini nanti tidak cukup hanya digunakan untuk kita transfer ke Google Form, tetapi data dari Google Form yang sudah masuk itu nanti akan kita masukkan kembali di form ini untuk dapat kita gunakan sebagai arsip kegiatan konseling online di sekolah. Jadi pertama kita akan membuka new blank dokumen ya. Kita akan buka, kemudian kita klik layout, kita pastikan 0 gitu ya, after, jadi spasinya sama. Kemudian page setup ini 2,5, papernya A4, kita klik OK. Nah, baru kemudian kita tulis daftar pendaftaran konseling online siswa SMA Negeri Yogyakarta. Tentu sesuaikan dengan tempat Bapak Ibu ya. Nah, baru kemudian kita mulai menggunakan tabel gitu ya. Tabel, ada tabel, mungkin kita buat tabel gitu ya. Misalnya 1, waktu pendaftaran konseling gitu ya. Kita rapikan Bapak Ibu. Kemudian kita buat ini ya, kita buat nah seperti ini. Oke, kita tab, kita beri jeda ya, alamat email Anda. Mungkin nanti diberi keterangan Google email gitu ya. Kemudian kita lanjut, ada nama lengkap, kelas, lima, jenis kelamin, 6, nomor HP atau WA, 7, permasalahan, atau mungkin bisa kita tambahkan kategori permasalahan, kategori masalah juga boleh. Kemudian pilih konselor, kita berikan tawaran jumlah konselor yang ada di sekolah ada berapa, kemudian kita tampilkan semua deskripsi permasalahan Anda. Oke. Nah, kita tuliskan di bagian paling bawah ini keterangan yang tadi sudah disampaikan ya. Kita tabelnya kita merge biar rapi. Terima kasih telah menggunakan layanan konseling online SMA Negeri Yogyakarta. Kami akan segera merespon permasalahan Anda. Oke. Kemudian di bagian paling bawah kita beri tabel 2 yang nanti sini ada keterangan tempat, kemudian ada konseli. Ini nanti nama konseli. Di sini Bapak Ibu kita berikan tanggal yang update ya. Caranya letakkan kursor di sini, kemudian klik insert, pilih date and time. Kita akan memilih
tanggal, jangan lupa ini di set dulu ke Indonesian ya Bapak Ibu. Kita klik hari ini. Nah, nanti otomatis akan muncul, akan berbeda dengan yang ada di sini. Baru kemudian kita rapikan Bapak Ibu. Kita rapikan, kita besarkan. Ini kita beri warna biar terang. Terus ini kita blok. Klik blok gitu ya. Klik Ctrl di blok satu-satu. Kita kecilkan Bapak Ibu biar rapi. Kemudian yang di sini sama, kita blok, klik blok. Nah, misalnya biar lebih rapi. Ini ya Bapak Ibu, kita buat ini 6. Nah, seperti ini. Oh, ini 6 terlalu besar. Mungkin kita undo dulu. Mungkin kita beri mungkin 3 single. Oke. Saya pikir kalau 3 cukup. Nah, ini kita tambahkan copy di sini ya Bapak Ibu. Kita del untuk data yang ada di sini. Jadi ini kita tambahkan. Klik. Ini tadi 3 ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tata. Kita tata kembali Bapak Ibu. Kita tata kembali. Ini kita buat yang rapi. Ini tidak harus begini sih Bapak Ibu, tetapi kita akan membuat form ini menjadi rapi dan enak dipandang. Misalnya ini waktu pendaftaran, kita blok ini ya. Klik. Alamat email Anda ini ukurannya segini. Kita merge. Kalau alamat nama lengkap ini segini. Kelas saya pikir segini saja. Merge. Jenis kelamin saya pikir sama ya. Sama. Atau mungkin kelas ini kelas gini aja. Nomor HP, permasalahan, kategori masalahnya, pilih konselor. Pilih konselornya, namanya mungkin panjang ya Bapak Ibu. Namanya konselornya mungkin panjang. Deskripsi masalahnya tidak kita tampilkan di sini, tapi mungkin diletakkan di bawah. Nah, kalau sudah, ini kita sembunyikan Bapak Ibu dengan cara klik no border. Kemudian sama ini ya, klik no border. Nah, ada Bapak Ibu bisa perhatikan, kita akan tampilkan seperti ini. Kita klik offset border. Kemudian kita klik offset border. Kita klik offset border. Offset border. Nah, tujuan kenapa kita buat tampil ada jeda atau sela itu seperti ini Bapak Ibu, biar lebih rapi. Kemudian di bagian bawah ini ya. Nah, seperti ini. Jadi datanya menjadi lebih. Nah, ini kita besarkan sedikit hurufnya, mungkin hurufnya kita buat huruf Calibri 12. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini masih terlalu besar, kita naikkan ke atas. Atau kalau ini masih terlalu ini ya, terlalu besar, ini mungkin kita kecilkan lagi. Ini ya. Jadi ini kan ukurannya 2. Nah, seperti ini. Dan ini tadi ukurannya tadi 12, padahal ini tadi ukurannya sudah di
kecilkan, kita kecilkan kembali Bapak dan Ibu. Ini tadi saya lupa, biar lebih rapi, ini kita kecilkan. Oke, kita kecilkan, saya pikir cukup segini. Oke Bapak Ibu, ini form sudah jadi, tinggal kita masukkan logo. Nah, untuk memasukkan logo gampang, kita klik insert. Di sini ada header Bapak Ibu ya, header. Kita klik di sini. Kemudian kita insert picture. Bapak Ibu punya logo di sekolah? Kalau punya, tinggal kita masukkan seperti ini. Insert. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana biar ini bisa naik ke atas? Kita klik layout, setup, pilih layout, di header ini dibuat 0. Oke, jadi kemudian ketika kita klik 2 kali, tampilan format sudah jadi. Mengapa kita perlu membuat seperti ini? Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, ini akan kita gunakan sebagai data untuk pelaksanaan kegiatan layanan konseling online dari data yang akan kita kembangkan di tahap berikutnya. Oke, setelah ini kita akan membuat format Google Form berdasarkan data yang ada di sini. Ini nanti akan berguna setelah Bapak dan Ibu selesai membuat Google Form, data masuk, nanti kita akan masukkan kembali. Nanti caranya akan kita tunjukkan juga melalui video seperti ini. Oke, itu untuk sementara ini. Terima kasih.